Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan melakukan presentasi mengenai review jurnal untuk topik yang kedua. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niwain Kanhandayani, NIM 191705103 dan rekan saya, Nikomang Irma Puspita, NIM 191705114, Nikomang Saputri Dewi, NIM 19170511028, Kade Ardia Sinta Dewi Marta, NIM 19170511031, dan Nigusti Putu Aryani, NIM 19170511032. Jurnal yang kami review berjudul Analisis Penerapan Activity Based Costing System dalam menentukan harga pokok produksi coklat, studi pada Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia. Adapun submateri yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama yaitu latar belakang, kemudian masalah penelitian, metode penelitian, analisis data, dan yang terakhir yaitu hasil dari penelitian. Untuk materi yang pertama akan langsung dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama adalah latar belakang penelitian. Penelitian berlangsung di Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, di mana untuk menunjang kegiatan operasional, Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia secara mandiri melaksanakan komersialisasi produk. Terkadang, organisasi masih menggunakan sistem tradisional sebagai penentu harga pokok produksi. Organisasi akan kesulitan menyajikan biaya produksi bila menghasilkan lebih dari satu jenis produk. Penyebabnya yaitu pembebanan biaya overhead dilakukan atas volume produksi dari setiap jenis produk atau asumsi biaya overhead yang dikonsumsi berbanding lurus dengan volume produksi. Sedangkan sumber daya yang diserap setiap jenis produk proporsinya berbeda yang membuat biaya produk terdistorsi. Berkembangnya ilmu pengetahuan memunculkan sistem perhitungan biaya yang dapat mengatasi keterbatasan sistem tradisional, dinamakan sistem activity-based costing. Penelitian berfokus pada penjualan produk hilir coklat, karena sejak tahun 2012 mulai berkembang produksi coklat yang mendominasi pendapatan pada Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia. Namun, penjualan coklat mengalami penurunan drastis di tahun 2016 menurut laporan laba rugi organisasi tersebut. Kemungkinan ada salah hitung biaya produksi coklat karena masih menggunakan sistem tradisional yang dapat mendistorsi biaya. Sehingga biaya satu produk coklat mengalami overcost dan produk coklat lainnya mengalami undercost. Karena kerugian tersebut, penelitian ini didukung untuk mengubah sistem perhitungan biaya menjadi sistem Activity-Based Costing atau ABC atas pertimbangan dapat membantu pihak manajemen menyajikan informasi harga pokok produksi lebih akurat. Suirmayanti dan Yudiasra berpendapat bahwa pedoman ABC yaitu dari proses penentuan biaya produk melalui cara menentukan aktivitas-aktivitas yang diserap produk ketika proses produksi, sehingga dapat membantu pihak manajemen menentukan keputusan dan mengalokasikan biaya secara akurat. Activity-based costing, ABC ini, dapat menelusuri biaya secara lebih menyeluruh, tidak hanya ke volume produksi, namun hingga ke aktivitas yang dilakukan untuk menciptakan produk. Yang selanjutnya yaitu mengenai masalah penelitian. Masalah penelitian yang ditemukan pada jurnal tersebut yaitu yang pertama, penggunaan sistem tradisional sebagai penentu harga pokok produksi. Kedua, pembebanan biaya overhead dilakukan berdasarkan volume produksi dari setiap jenis produk. Kemudian yang ketiga, penjualan coklat yang menurun drastis di tahun 2016. Dan yang terakhir yaitu kesalahan menghitung biaya produksi coklat. Selanjutnya mengenai metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bersifat eksplanatory. Yin menyatakan, studi kasus dengan pendekatan eksplanatory merupakan studi kasus yang mengacu pada historis, namun di dalam studi kasus terdapat dua sumber bukti yang tidak dimiliki oleh historis, yaitu pengamatan langsung dan wawancara terhadap orang yang berhubungan dengan penelitian. Selanjutnya, analisis data. Jenis data apa saja yang digunakan dalam penelitian ini? Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data gambaran, diagram, dan informasi lain terkait menjelaskan sesuatu berupa data tentang sejarah berdirinya organisasi, lokasi, struktur, pembagian tugas masing-masing departemen dalam organisasi dan sistem produksinya. Data kuantitatif.
Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa data produksi coklat, data pemakaian bahan baku, data biaya tenaga kerja langsung, data biaya untuk proses produksi, data mengenai jumlah karyawan, jumlah jam kerja, jumlah KWH, dan luas area pabriknya yang dipakai untuk proses produksi. Teknik apakah yang digunakan dalam pengolahan data pada penelitian ini? Ada 4 teknik yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung mengenai proses produksi coklat dan proses yang dilakukan. Wawancara dilakukan pada level manajer agar mengetahui aktivitas dan biaya yang timbul dari aktivitas tersebut. Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini seperti sejarah, profil organisasi, hingga luas pabrik yang digunakan dalam proses produksi. Yang kedua yaitu teknik analisis data. Menurut Basrawi dan Suwandi di dalam buku Memahami Penelitian Kualitatif tahun 2011 halaman 209-210, dikemukakan oleh Maylis menyatakan bahwa analisis data pada prinsipnya dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Pada penelitian ini, ada 3 tahapan yang dilakukan. Yang pertama, reduksi data. Yang kedua, penyajian data. Yang terakhir, verifikasi atau penerikan kesimpulan. Yang ketiga, teknik mengurangi bias. Untuk mengurangi bias terhadap penelitian studi kasus ini dapat dilakukan dengan melakukan wawancara kepada partisipan yang kompeten. Penulis juga harus memastikan tidak adanya pertanyaan berganda pada saat wawancara. Dan yang terakhir, teknik pengujian data. Menurut Criswell tahun 2016, pengujian data dalam penelitian data kualitatif meliputi 2 hal, yaitu validitas dan reliabilitas. Selanjutnya yaitu hasil penelitian, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa harga pokok produksi HPP menggunakan metode Activity Based Costing ABC sistem pada produk coklat bar dark mengalami overcost atau penetapan biaya yang terlalu tinggi. Sehingga suatu produk atau jasa yang telah dihasilkan membutuhkan sumber daya yang lebih sedikit, tetapi justru memiliki biaya per unit yang tinggi. Serta penelitian ini juga menunjukkan bahwa produk coklat Perline Mate, coklat bubuk 3-in-1, dan sabun kakao mengalami underscore atau terjadi penetapan biaya yang terlalu rendah, sehingga biaya yang ditetapkan lebih rendah daripada sumber daya nyata yang dibutuhkan untuk memproduksi produk atau jasa. Hal tersebut disebabkan oleh adanya perhitungan harga pokok produksi yang dilakukan dengan menggunakan sistem tradisional yang hanya menggunakan sebuah cost drive atau faktor penyebab perubahan biaya, di mana jumlah unit produksinya digunakan sebagai dasar pembebanan biaya overhead pabrik. Sedangkan Activity Based Costing atau ABC sistem menggunakan lebih dari cost drive. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin ke F, yaitu terkait hasil review dalam jurnal tersebut. Dalam hasil review ini, kami mencantumkan beberapa kekurangan dan kelebihan dari jurnal yang sudah kami review sebelumnya. Adapun kekurangan yang kami temukan dari penelitian ini adalah yang pertama, penulisan abstrak pada jurnal hanya menggunakan bahasa Indonesia, di mana tata cara penulisan jurnal yang baik dan benar seharusnya mencantumkan abstrak dalam 2 bahasa, yakni bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang kedua itu adalah kurangnya penjelasan mengenai istilah-istilah asing yang tercantum pada jurnal, sehingga beberapa kalimat akan sulit dimengerti oleh masyarakat atau orang awam yang hendak membaca jurnal ini. Selanjutnya itu adalah beberapa kelebihan yang kami temukan dalam penelitian atau jurnal ini. Yang pertama, pada jurnal itu sudah dijelaskan materi dengan jelas dan lengkap. Yang kedua itu adalah jurnal ini sudah menggunakan kata atau kalimat-kalimat yang baik dan bagus yang sesuai dengan aturan pada EYD Bahasa Indonesia. Dan yang ketiga itu adalah tahapan pada metode penelitian jurnal ini dijelaskan secara lebih rinci dan menggunakan analisis data yang cukup mendalam. Yang keempat itu adalah pembahasan yang lengkap, dan pembahasan itu dapat menghasilkan informasi biaya yang cukup akurat. Yang kelima atau yang ke-E itu adalah Activity Based Costing atau ABC. Sistem dapat menelusuri biaya secara lebih menyeluruh. Dan selanjutnya itu adalah peneliti juga telah menjelaskan 3 metode, yaitu metode full
costing, metode variable costing, dan metode activity based costing atau ABC system. Dan yang terakhir itu adalah pada penelitian ini peneliti sudah menggunakan dua sumber data, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, bisa disampaikan pada sesi diskusi di pertemuan nanti. Dan apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.